jika saya belum diakikah saat saya bayi, maka apakah saya bisa mengakikahkan saya saat ini? Ada ibadah yang terbatas waktunya. Jika waktunya sudah lewat, selesai ibadahnya. Contoh, ada yang sifatnya fardu. Subuh waktunya kapan? Lama amat jawabnya. Ya subuh. Sholat subuh kapan waktunya? Kalau sudah lewat subuh, selesai waktunya. Muncul duhur, tiba sholat duhur. Kapan selesai? Ketika habis duhur, muncul asar. Jelas? Ada yang sifatnya sunnah. 2 rakaat sebelum subuh, wajib atau sunnah? Kapan ditunaikannya? Nah, itu. 2 rakaat sebelum duhur, bisa sampai 4. Sunnah atau wajib? Sunnah. Kapan waktunya? Sebelum duhur. Bisa nggak ditunaikan sebelum isya? Karena ada ibadah yang lain. Nah, jadi kalau sudah lewat masanya, sudah terlewat, bukan aib di situ. Bukan aib. Terlewat masanya, terlewat waktunya, lewat, tidak berlaku lagi kewajiban kesunahannya, tapi boleh diganti dengan sedekah. Misal yang senilai dengannya. Laki-laki kalau lahir bayi laki-laki berapa akikahnya? 2 apa? Kambing, ayam, apa-apa? Kambing, 2 ya. Ntar sampai 2 keluar dari sini bikin ayam ya. 2 ekor apa? Nah, 2 hewan, bukan 2 ekor ya. Ntar ekornya aja. 2 hewan kambing. Kalau seorang bayi perempuan 1. Baik. Pelan-pelan sini. Lewat waktunya. Sekarang sudah bukan bayi lagi. Sudah dewasa. Bahkan sudah punya bayi. Sudah punya anak. Dan seterusnya. Maka lewat waktunya bisa kemudian diniatkan dengan sedekah. Ya. Laki-laki boleh sedekah senilai 2 ekor kambing. Perempuan boleh sedekah senilai dengan 1 ekor kambing, 1 hewan kambing. Boleh, silakan. Tapi yang paling penting makna akikahnya. Apa itu akikah? Akikah itu bukan sekedar wujud syukur kepada Allah, sekaligus juga perilaku yang menolak tradisi jahiliyah dan memberikan gambaran kepada kita kalau ada tradisi yang kurang baik, bisa diganti tradisi itu dengan yang lebih baik. Makanya nanti muncul fikih tradisi. Ada 4 jenisnya. Ada tradisi yang tidak bertentangan dengan syariat, teruskan, nggak ada pertentangannya. Apa dikira zaman jahiliyah nggak ada tradisi? Ada banyak. Di antara tradisinya ada yang baik-baik, ada, dan dilestarikan sejak zaman Islam sampai ke masa Islam, sampai sekarang bahkan. Contoh dari nama, pernah ada dengar nama-nama begini? Abu Abdurrahman, pernah? Abu Muhammad, Ummu Ahmad, pernah dengar? Nah, itu bukan sejak masa Islam, dari zaman jahiliyah sudah ada. Orang jahiliyah itu kalau ada tetangga lahir punya anak pertama, maka untuk memberikan penghormatan kepada orang tua itu, keluarganya, diberikanlah nama panggilan ayahnya pada anak pertamanya. Termasuk Rasulullah SAW punya anak pertama Al-Qasim, maka disebut dengan Abul Qasim. Asalnya dari tradisi jahiliyah, baik, nggak bertentangan dengan syariat, dilestarikan, nggak ada masalah. Ya, kalaupun ada tradisi di Indonesia yang tidak bertentangan dengan syariat, tidak harus ditolak, nggak ada masalah. Pakaian misalnya, tradisinya bersarung, nggak harus diganti pakai jubah, nggak harus diganti pakai pakaian lain, silahkan teruskan sepanjang tidak bertentangan dengan syariat. Apa ketentuan syariatnya? Tutup aurat, nyaman digunakan, dan tidak tabarruj, dan sesuai dengan modelnya. Laki-laki pakaian laki-laki, perempuan pakaian perempuan. Jangan ditukar, laki-laki pakai pakaian perempuan, perempuan pakai pakaian laki-laki. Kalau nggak pakai sarung bagaimana? Nggak apa-apa, yang penting pakai celana, pakai alasnya. Mau pakai jubah boleh, silakan. Beragam saja kok. Dan tidak usah mengambil sentimen-sentimen rasialitas. Wah, ke Arab-Araban nih. Tidak. Pangeran Diponegoro itu pakaiannya jubah dan pahlawan nasional. Imam Bonjol pakaiannya apa? Jubah, pahlawan nasional. Tidak ada masalah. Jadi mau pakai sarung silahkan. Itu adat istiadat sepanjang tidak bertentangan dengan syariat.
syariat. Dan biasanya pindah tempat bisa berbeda. Anda kalau ke Yaman pakai sarung masih nyambung, tapi ke Libya siang-siang pakai sarung disuitin Anda, sweet katanya. Karena cuma 2 yang pakai sarung. Yang pertama baru malam pertama pernikahan, yang kedua baru disunat. Jadi menempat saja, dan tidak usah dibangkitkan sentimen-sentimen berlebihan. Dan orang tua kita itu Masya Allah, kalau saya lihat dulu itu nggak pernah banyak teorinya, singkat, padat tapi jelas. Nih pakaiannya kenapa sarung? Padahal bahasa Arabnya izar. Kenapa bajunya koko? Kenapa santri dulu sendalnya bakiyah? Kenapa pecinya disebut dengan kopeah? Pernah dengar itu? Ini bukan ilmu TikTok, digetik jadi ketok, itu enggak. Asal begitu-begitu tidak. Ini bukan asal-asal, bukan cocok logi. Kalau Anda pernah nyantri, saya itu nyantri. Di orang yang pernah nyantri tahu ini riwayat-riwayat begini. Syara'an itu sarung dari kata syara'an, sarungan. Santri itu pakaiannya itu dengan syariat. Jadi santri itu siap menunaikan syariat, syara'an, sarungan. Makanya ciri khas santri itu pakai sarung untuk menunjukkan komitmen dia menegakkan syariat. Kalau sudah menjadi santri masuk pesantren, siap menegakkan syariat. Pakaiannya pakaian takwa. Cuman lidah kita menyingkat dengan koko. Walibasu taqwa dzalika khair. Makanya pakaian takwa itu bukan sekedar pakaian-pakaian formal, bukan. Tapi ada nilai syariat melekat di dalamnya. Makanya nggak pernah ditemukan ada orang ke diskotik pakai baju koko. Iya, nggak ada. Dan kalau sudah pakai pakaian itu malu berbuat sesuatu yang salah. Kemudian setelah itu apa? Pakai kopiah, pecinya, khufyah. Kalau sudah berselimut syariat, sudah baik bertakwa, maka merendah, khufyah, tunduk. Jangan sombong. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Lalu berjalan karena Allah. Karena Allah yang baka. Ya. Karena Allah yakin. Mantap langkahnya tegakkan syariat. Mantap karena Allah yang kekal. Baka dan yakin disingkat jadi bakyak. Disingkat jadi bakyak, maka sendalnya bakyak. Ini bukan cocok logi. Tanyakan pada yang pernah nyantri, terutama orang-orang yang lampau. Diajarkannya begitu. Nah ini tradisi, tapi nggak bertentangan dengan syariat. Ada tradisi yang bertentangan dengan syariat, tapi Nabi, nah ini yang nanti diserap oleh di antara para wali songo menyerap itu. Sanadnya dari sini. Diolah oleh Nabi supaya tidak tersinggung, diisi dengan nilai keislaman. Contohnya apa? Dulu orang jahiliyah kalau lahiran itu mereka potong hewan, tapi darah hewannya dioleskan ke bayi yang baru dilahirkan. Dulu begitu. Lahir si fulan, potong kambing. Nanti darah kambingnya dioleskan ke bayinya. Dengan khurafat, dengan dioleskan itu akan dijauhkan dari segala mara bahaya dalam kehidupan. Nggak diterkam hewan buas. Ya, nggak terkena musibah. Itu keyakinan mereka. Maka datanglah syariat dalam Islam mengakomodir tradisi itu, tapi diganti nilainya dengan kebaikan. Potong juga hewannya, laki-laki 2, perempuan 1. Cuman sekarang diganti namanya menjadi akikah. Itu asalnya, itu asbabul wurudnya akikah. Jadi nggak diolesin lagi, alirkan darahnya, sebut nama Allah, Bismillah, ya Allahu Akbar. Kenapa hewannya kambing, bukan ayam? Itu juga ada pesannya. Kenapa akikah namanya, bukan zabahah, bukan nahar? Akikah itu dari kata akka. Akka itu sesuatu yang terbelah, terpotong. Ya. Ada anak yang ketika kecil-kecil disayang ibunya, dilatih, diberikan ASI, dikandung keluar, disehat-sehatin, bapaknya peluk, sayang, dijaga sampai dia dewasa. Tiba-tiba setelah dewasa terpotong hubungannya dengan orang tuanya, menjadi membangkang, jadi durhaka. Durhakanya anak pada orang tua disebut uququl walidain, dari kata akka. Maka dipotong dari sejak kecil. Jangan sampai menjauh dari syariat. Jangan bandel, jangan ditarik belakang maju ke depan, ditarik depan mundur ke belakang, persis kayak kambing. Diajak ke air takut. Air itu gambaran dari simbol agama. Ya, makanya sering di Quran digambarkan wahyu yang turun dari langit itu seperti air, menggemburkan hati yang kering sehingga tumbuh subur amal-amal soleh keluar darinya. Kambing susah ditarik ke air. Makanya disembeli dari sejak kecil itu sebagai gambaran. Akka sifatnya disebut dengan akidah, akikah. Harapan kalau dia disembeli dari sejak kecil, disembeli hewan untuknya,
maka diharapkan sifat-sifat buruknya seperti sifat hewaninya dari kecil sudah diminimalisir, dihilangkan supaya tumbuh taat kepada kedua orang tuanya.